Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih bergulir. Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah tersebut. Sementara Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satunya adalah mantan Wamendes Paiman Raharjo yang diduga Roy CS terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Pernyataan Paiman ini juga sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya pernah mengancam Roy Suryo. Memang saya mengenal Pastor Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak pada saya itu sebagai sahabat Mas Suryo itu memang saya WA itu tujuan saya karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran ya, Mas, sudah karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya? Selain Paiman Raharjo, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina juga mengaku sudah pernah melihat ijazah Jokowi. Kalau Bang Sylvester sudah pernah lihat ijazah Pak Jokowi aslinya seperti apa? Saya sudah pernah lihat, ya. Selain itu, pihak lain yang juga diduga pernah melihat dan terlibat dengan pembuatan ijazah Presiden Jokowi adalah mantan tim Jokowi Solo, Widodo. Namun dalam program Rakyat Bersuara, Widodo dengan tegas membantah hal tersebut. Sementara ini saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur itu adalah membantu pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi? Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Jadi saya ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Sementara pada 22 Mei lalu, Baris Krim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Polisi menyebut antara bukti dan pembanding yang digunakan identik. Meski begitu, dalam konferensi pers tersebut, Baris Krim tidak menunjukkan foto ijazah asli Jokowi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Sebelumnya saat menjadi pemeriksaan di Baris Krim Polri pada 20 Mei lalu, Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh
pengadilan oleh hakim. Terima kasih. Tim Liputan iNews melaporkan. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal tersebut dilakukan karena Roy menuding mantan Wamendes tersebut diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Kami, Sedulur Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas. Untuk meminta maaf jika dalam Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. aksi dan membawa ke ranah hukum. Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo hanya menjawabnya dengan tertawa. Banyak rekan media yang menanyakan, ya, apa tanggapannya Mas Roy tentang video statement? Jawaban saya ketawain aja. Sementara itu, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyampaikan, biarkan hukum yang bekerja. Janganlah kita bernegara itu nggak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita punya hukum, kan? Biarkan hukum itu bekerja. Nanti tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus, ya kan? Kita akan bisa kok membedakan produksi Pojok Pramuka, produksi dari UGM itu kan bisa kita bedakan, ya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024, Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan fans Liverpool terus berdatangan ke Anfield menyampaikan belasungkawa akibat kecelakaan yang menewaskan penyerang andalan The Reds, Diogo Jota. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, jelang gencatan senjata, Israel terus membombardir Gaza di sejumlah daerah. Puluhan tewas akibat gempuran Israel. Serangan udara Israel di Camp Nusairat Gaza terekam kamera amatir warga. Jelang gencatan senjata, Israel masih membantai warga sipil tidak berdosa di sepanjang jalur Gaza. Sementara serangan udara Israel juga menghasutkan sebuah rumah keluarga Al-Dada di Gaza Utara. Para petugas dan relawan yang mencari para korban menemukan 10 jenazah anggota keluarga Al-Dada. Mayoritas korban tewas wanita dan anak-anak. Selain 10 korban tewas, sejumlah korban lainnya dilaporkan terluka. Para korban umumnya terluka parah dan menderita luka bakar hebat. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk didata dan mendapatkan perawatan medis. 15 warga Palestina di Han Yunis meninggal dunia pasca serangan udara oleh Israel pada Jumat kemarin. Sementara 20 orang lainnya tewas di berbagai lokasi saat mengambil bantuan pangan.
Seorang ibu berduka dan menangis sembari menggendong putranya yang terluka akibat serangan udara Israel. Di sisi lain, seorang wanita menangis di depan jenazah anak dan menantunya yang telah menjadi korban kebiadaban serangan Zionis Israel. Sebelum jenazah keduanya disalatkan bersama jenazah lainnya lalu dimakamkan. Zionis Israel kembali menyerangkan Yonis Jumat pagi waktu setempat. Sementara 20 warga lainnya turut menjadi korban saat mengambil bantuan pangan di daerah Gaza Selatan. Dalam 24 jam terakhir Israel menyerang Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Sejumlah korban masih tertimpa reruntuhan dan Israel secara terang-terangan memperluas operasi militernya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru sejak 24 jam terakhir Israel terus membombardir Gaza. 138 orang dilaporkan meninggal, 452 orang dilaporkan luka-luka dan mencari perawatan medis. Sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan bangunan dan petugas tidak dapat menjangkau mereka. Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, tentara Zionis telah menewaskan 57.268 warga Palestina dan melukai 135.625 orang. Aktivis anti perang di Israel berunjuk rasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang. Para aktivis Israel ini membentangkan foto-foto warga Israel yang kini masih disandra Hamas di jalur Gaza. Para aktivis meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan perang segera. Para aktivis berharap para sandera segera dibebaskan. Meski Hamas dan Israel masih terlibat perang di jalur Gaza, namun Hamas mengumumkan menyambut positif tawaran gencatan senjata yang disampaikan Presiden Donald Trump. Hamas juga mengumumkan sebelum membahas lebih detail tentang pertukaran sandera, Hamas minta jaminan gencatan senjata dilakukan secara permanen, bukan 60 hari seperti yang ditawarkan Trump sebelumnya. Kelompok Hamas merilis video bahwa mereka masih terus menyerang Israel di tanah Palestina. Militer Zionis Israel yang kerap menindas warga Gaza tak bisa membuat Hamas berdiam diri. Mereka pun menyerbu para tentara Zionis. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Ini adalah potongan video operasi lawan Israel dari kelompok Hamas. Aksi ini dinamakan Operasi Kompleks, terjadi di area Al-Shujaiyah. Hamas menargetkan tentara Zionis Israel, kendaraan, dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis berkumpul. Komandan Operasi Al-Shujaiyah menyampaikan bahwa Hamas telah melaksanakan penyergapan gabungan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan skenario operasi. Hamas juga mengklaim telah menguasai situasi dengan tembakan terhadap musuh dan kendaraannya yang melakukan infiltrasi di daerah Al-Huda, sebelah timur Shujaiyah. Selain di Al-Shujaiyah, Hamas juga merilis keberhasilannya meledakan bulldozer D9 milik Israel dengan bom barrel berdaya ledak tinggi di kota Al-Qararah, timur Khan Yunis.